Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat berlari. Salam pertama kurang semangat, kami ulang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufik beserta hidayah dari Allah. Salawat berangkaikan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita bersolawat. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita bersolawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Takbir. Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Urgensi Pendidikan Karakter bagi Generasi Muda. Hadirin yang berbahagia, pada zaman sekarang banyak terjadi kasus bagi generasi muda, pelecehan seksual, Narkoba, miras, tawuran antar pelajar. Irisan Jaya, Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengatakan bahwa sampai tanggal 31 Juli 2024 ada 42 kasus pelecehan kepada anak, 19 kasus pelecehan kekerasan seksual, 17 kasus kekerasan psikis. Hadirin yang berbahagia, pada zaman sekarang di mana-mana banyak kita temukan bagaimana rusaknya akhlak generasi muda, pelecehan seksual, Narkoba, miras, tawuran antar pelajar. Irisan Jaya, Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengatakan bahwa sampai tanggal 31 Juli 2024 ada 42 kasus kekerasan kepada anak, 19 kasus kekerasan
kekerasan seksual, 17 kasus kekerasan psikis. Hadirin yang berbahagia, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-120 Allah berfirman, dari kul Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah sampai kepada engkau pelindung, maka tidak ada pelindung dan penolong dari Allah. Hadirin yang berbahagia, bahwa Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, banyak cara orang Yahudi dan Nasrani supaya bagaimana generasi muda mengikuti mereka. Milah dikatakan sebagai kebudayaan, mulai dari cara, gaya berbicara, gaya berpenampilan, gaya dalam kehidupannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Kota Padang beberapa anak ditemukan bahwa mereka yang tamat dari sekolah dasar akan melanjutkan ke pendidikan menengah. Sebagian besar mereka tidak pandai membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat yang ke-26. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadap mereka agar kamu dapat
dapat mengalahkan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita saksikan bagaimana generasi muda, bagaimana anak kita di rumah, mereka sudah jauh dari Al-Quran. Mereka disibukkan oleh permainan, mereka disibukkan oleh sosial media. Memang benar bahwa orang kafir berencana menjauhkan generasi muda dari Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelecehan seksual, yang melecehkan muridnya, ada orang tua yang melecehkan anaknya sendiri, berlawan dengan orang tua dalam mendidik anak dan memberikan pendidikan karakter. Nabi mengatakan di dalam hadis, "Murru auladakum bis shalah." Perintahkan anakmu melaksanakan ibadah salat. Wa abna'u sab'ina, pada usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul dia, kata Nabi Muhammad. Wa hum abna'u sab'ishru sinina, usianya sampai 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidurnya. Hadirin yang berbahagia, orang tua merupakan tonggak yang paling utama bagaimana mereka menanamkan pendidikan karakter kepada generasi muda. Kalaulah orang tua tidak bisa dipercaya, pembina asrama tidak lagi amanah, pejabat tidak lagi mengayomi masyarakatnya, maka jelas bahwa pendidikan karakter di Indonesia masih dikatakan gagal dalam pelaksanaan. Maka hadirin yang berbahagia, agar generasi muda tidak hanya cerdas dari segi intelektual, namun juga bagus dari segi emosional dan spiritual. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan mereka banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, maka jelas apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran membentuk karakter generasi muda yang memang benar-benar meniru kepada Nabi Muhammad. Maka mesti kita mengembalikan generasi muda menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Orang tua berperan sebagaimana layaknya orang tua. Guru berperan sebagaimana mendidik generasi muda. Dan seluruh unsur. Tidak orang tua, guru, pemerintah, surat. Dan seluruh unsur yang berperan mesti benar-benar memperhatikan pendidikan karakter agar generasi muda menjadi generasi yang Qur'ani. Hadirin yang berbahagia, sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.